Ya, dan sekarang kita sudah bersama dengan Etu. Selamat pagi. Pernah nyangka nggak sih bisa sampai ke dunia internasional gitu? Enggak sih. Dapat penghargaannya internasional di mana-mana, Indonesia kan Luar biasa loh. banget. Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama sih sebenarnya mendalami dunia fashion ini? Memang sudah dari SMA kemudian lanjut pendidikan fashion apa gimana? Emang awalnya aku suka. Terus aku ngerasa abis itu aku kayak cuma buat hobi aja kan, nggak sempet kepikiran kalau ini akan jadi profesi awalnya. Ambil pendidikan formal, setelah aku kerja aku ngerasa kayak aku kayaknya nggak di sini nih fashion aku. Nggak lama aku ngambil sekolah fashion. Oh, pendidikan formalnya apa kalau boleh tahu? Aku ngambil di manajemen event. Waktu itu berarti pernah bekerja terlebih dahulu Iya, di sebagai? salah satu perusahaan telekomunikasi BUMN. Oh, I see. Kemudian, saya kayaknya fashion Iya, banget nih. jadi kayak emang dari awal dari SMP aku sering banget ikut-ikut lomba desain atau apa, tapi cuma iseng aja, cuma hobi aja. Sekarang baru benar-benar mendalami. Setelah lulus aku pikir kayak kayaknya passion aku nggak di sini deh. Udah aku akhirnya ngambil sekolah fashion, ngambil di Paliart sama di Esmod, sambil aku nge-research pasar mana yang mau aku tuju. Oke, ini memang Etu ini sudah berkarya sebenarnya sudah dari 2012 yang benar-benar established gitu ya. Tapi sebenarnya kapan sih memutuskan untuk akan mencoba fashion hijab begitu? Sebenarnya karena kebutuhan. Jadi waktu itu aku bekerja dan aku ngerasa aku nggak menemukan pakaian yang cocok dan ya emang sukanya fashion kan. Jadi aku ngerancang sendiri pakaian yang aku Untuk mau. dipakai sendiri? Iya, awalnya kayak gitu. Terus ternyata banyak yang keren nih. Iya, banyak yang mau. Jadi aku pikir lucu juga jadi bisnis gitu. Dibikinin deh gitu ya. Dibikinin, iya. Terus ini ikut pagelaran fashion di luar negerinya banyak banget, diantaranya di Jepang, London, dan terakhir kemarin ke Australia. Iya. Itu proses ikut fashion show di negara orang tuh gimana? Kalau yang di Tokyo itu kebetulan aku dipilih sama IO di sana. Jadi kan mungkin karena aku salah satu program di Indonesian Fashion Forward di JFW. Jadi JFW punya kayak semacam link buat ke sana gitu. Terus desainernya dikurasi dan aku dibawa ke sana. Alhamdulillah dari situ pintu aku kayak lebih kebuka karena banyak banget media asing kan yang nge-cover kita. I see. Dan ini salah satu karya juga yang paling baru. Yang memang terinspirasi setelah pulang dari Jepang. Ini bulan lalu, iya. Bulan Kebetulan lalu. aku belajar di bikin kreatif fabric di Nagoya. Oke, ini boleh dijelaskan nggak konsepnya tuh seperti apa? Karena kayaknya saya enak sih ini buat dibeli karena saya nggak perlu nyetrika lagi. Saya nggak bisa nyetrika. Ini tuh konsepnya sebenarnya traveling friendly. Jadi ini judul koleksinya Mokume. Jadi inspirasi dari teknik tempanya logam mulia di Jepang. Oh gitu. Tapi makanya teksturnya kayak disetrika. logam ya. Dan ini emang karena kan aku sendiri kan emang traveling kan kemana-kemana, jadi kayak aku mikir aduh kalau berhijab kadang-kadang susah beribet gitu kan, kadang-kadang aku harus bawa strikaan atau apa, kenapa nggak aku bikin sekalian momennya pas lebaran juga. I see. Tapi ini berarti kalau dibawa nanti dicuci ini tetap stay begini. tapi nggak usah disetrika. Oke. Jangan dikasih ini semprotan pelis. Jangan. Tapi tuh ini ngomongin mahasiswa dari Jepang, katanya di Jepang juga sempat diminta untuk mengajarkan tutorial fashion hijab juga. Iya sih. Itu dimintanya sama kalangan yang pakai jilbab atau sama semua? Jadi kebetulan enggak sih, orang di sana aja karena penasaran ngelihat fashion hijab tuh ternyata nggak seperti yang mereka bayangkan. Kok bener-bener yang kreatif banget, yang bener-bener yang modern banget. Jadi mereka kayak tertarik. Karena waktu aku ke Jepang kayak, ini lucu banget ya, kok bisa kayak gini. Makanya mereka, aku nggak tahu sih karena di sana memang looknya memang modest banget kan. Jadi dan dingin juga. Jadi styling untuk hijab tuh kayak buat mereka pas iya. Alih-alih hijab ya sebenarnya scraf gitu. I see. Dan ini juga ada beberapa sepatu, ini juga dibuat lokal. Iya, jadi ini aku dengan teman aku, jadi kita buat sepatu buat kayak salah satu look lah. Jadi baju sepatunya kayak apa. I see. Ini bisa dipinjemin kalau zaman dulu bisa ada Michael Jackson gitu ya. Jadi keren banget. Dan karyanya ini ada beberapa tema, misalkan yang ini kan Jepang. Kalau yang aku pakai ini Love waktu di mana? Voyage. Ini waktu aku menang Australian Indonesian Young Designer Award, aku membawa presentasi baju aku ke sana. Ini di di Melbourne ya? Ya, di Oh, Melbourne. Melbourne. Dan ini Serius? aku disupport
sama salah satu fabric dari Jepang, namanya Ultra Sweat, itu yang bikin material buat LV, Chanel, bahkan bodinya Ferrari. Wow, yang mana yang mana? Iya kayak gini, kayak nama Ultra Sweat. I Ya, jadi see. kayak benar-benar mereka yang support aku, mereka suka dengan bisnis plan aku, dan kita sekarang lagi kayak ngedevelop satu bahan yang emang nextnya buat ekspor. Ide-idenya dari mana sih? Kayak misalnya ini ada di sini gitu kan. Kalau ini juga tadi kan kalau ini dari Iya, belajar komputer lah. Jepang gitu ya. Ide-idenya biasanya dapat dari mana sih? Research, kita biasanya mau research dulu sebelum kita ngeluarin koleksi. Iya sih, research emang yang paling penting gitu. Tapi kalau misalnya bicara, maksudnya Etu ini menarik perhatian, wah sudah tadi kita bicara mengenai Jepang gitu dan juga Australia. Kalau menurut Etu sendiri sebenarnya apa sih yang membuat fashion hijab Indonesia ini menarik di mata dunia? Karena kita kreatif, kita mau dari kita tuh kayak mendobrak stigma untuk baju muslim yang sekarang. Kita tuh punya muslim designer sekarang kayak lebih pengen menunjukkan bahwa sekarang tuh muslim wear itu modern, terus kita juga lebih update terhadap perkembangan zaman, terus kita juga dekat sama sosial media dan lain-lain. Jadi lebih banyak variasi sih kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pasar, kalau langsung lihat pasar marketnya sekarang ini sama hitsnya sama pasar di mana tuh kalau di luar? Sekarang Kan sih udah banyak gayanya banget kan di Indonesia kan? kita mirip banget sama gayanya di London sih. Oh di London justru ya? Kita di London sama hampir mirip-mirip. I see. Nah kalau misalnya bicara mengenai dukungan pemerintah sampai saat ini, kalau melihat, maksudnya saya sebagai penyuka fashion juga gitu ya, suka baca majalah fashion, sepertinya berkembang banget kan fashion hijab di Indonesia ini. Nah sebenarnya dukungannya hingga boostnya begitu besar gitu, signifikan sekali, itu bagaimana sih untuk fashion designer? Sebenarnya kayak alhamdulillah tahun ini Pak Jokowi kayak mau menjadikan modus wear ini jadi salah satu komoditi yang bisa diekspor keluar kan. Iya, jadi kayak sekarang kita desainer-desainer Indonesia tuh lagi kayak kayak lagi semangat-semangatnya nih gimana caranya bisa kita tembus pasar dunia, karena gimana pun dari contohnya dari negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia itu semua produksinya di Indonesia, tapi kenapa nggak kita mencanangkan jadi negara yang memang Keren banget, kita harus lebih gaya gitu ya. Jadi ada sesuatu dari Indonesia yang emang dari awal yang ngedobrak untuk modus fashion ya dari Indonesia. Customer yang itu udah dapat sejauh ini udah sampai mana aja yang selalu pesan, yang selalu minta bajunya? Dari luar banyak. Customer aku bukan cuma yang berhijab, bahkan non hijab, bahkan ada juga laki-laki. Oh, jadi bukan buat perempuan aja bajunya ya? Ini keren lah kalau dibayangin bawahnya juga bisa dipakaikan jeans ya kan. Gimana cara mix and match-nya aja. Mungkin kalau memberikan inspirasi, kan ada nih pasti anak-anak muda di luar sana yang aduh saya ingin juga nih jadi fashion designer. Sebenarnya apa sih what it takes to be a fashion designer, apalagi bisa go internasional. Iya, apalagi fashion hijab. Kalau aku juga sebenarnya masih baru kan, jadi kalau pengalaman aku sendiri sih, aku belajar dulu nih ilmunya kayak apa, terus aku tuh harus tahu nih pasar yang mau aku tuju tuh siapa gitu. Jadi aku nggak kayak nggak terjun bebas gitu loh. Jadi aku tahu research dulu, aku visi misi aku ke depannya seperti apa. Jadi ketika itu kita udah tahu kita maunya apa, jalan kita lebih gampang. Oke, tinggal dieksplor aja. Baiklah. Terus nih proyek ke depan yang paling dekat, ini kan udah memenangkan banyak penghargaan, kemudian udah ikut fashion show ke berbagai negara. Yang paling dekat proyeknya apa lagi nih? Koleksi baru? Insya Allah ada kolaborasi juga dengan yang tadi Tora itu, terus dan insya Allah kalau Allah ngizinin mau ke Amerika sama ke Dubai. Kita doakan untuk terus membawa fashion hijab Indonesia keluar sana. Thank you udah datang dan udah membagikan inspirasi. Terima kasih. Jangan kemana-mana nih, karena usai jeda masih ada juga informasi dari dunia hiburan Indonesia. Indonesia Morning Show masih akan kembali.